Assalamualaikum Bu Hayen. Waalaikumsalam Bu Vivi. Apa kabarnya nih Bu? Alhamdulillah sehat. Bu Vivi ini sendiri gimana kabarnya? Iya sehat, alhamdulillah walaupun ini agak kurang fit tapi karena hari ini Senin kan ya Bu Hayen. Semangat ya Bu. Iya sebenarnya. Nah kan untuk jadwal kan untuk hari ini kan Bu Hayen kan saya panggil ya kan jadwal sudah dibagi kan Bu Hayen. Kebetulan saya kebagian untuk mensupervisi Bu Hayen. Jadwalnya saya lihat itu siang ini ya Bu Hayen ya, Iya, jam ke ke 45 di kelas 7-8. Iya. Nah tapi sebelum kita supervisi nih nanti siang, saya akan mengadakan observasi dulu Bu Hayen. Jadi di sini observasi ini tujuannya selain untuk kita sharing nih, bisa sharing terus berbagi ilmu dan juga tentunya pengalaman untuk meningkatkan pembelajaran. Otomatis kalau pembelajaran meningkatkan kualitas pembelajaran pada siswa kan meningkatkan ya Bu Hayen. Nah itu observasi ini dilakukan paling hanya sebentar. Nah kira-kira untuk supervisi nanti Bu Hayen, RPP yang Bu Hayen apa aja Bu Hayen yang sudah dipersiapkan? Untuk supervisi nanti saya sudah menyiapkan satu RPP untuk satu kali pertemuan ya 2 JP di kelas 7-8. Materinya itu mengenai level dan pola lantai pada hari siswa. Jadi materi yang akan disupervisi nanti itu di kelas 7-8 ya. dengan materi Level dan pola lantai pada tari lilin sini. Materi level pola lantai pada penatarian apa itu Bu Hayen? Itu termasuk tari daerah masih di wilayah Sumsel tapi di luar dari Lubulingga, karena kan anak-anak itu biasanya mereka cuma kenal tari daerah setempat mereka sendiri gitu ya. Yang mereka tahu itu tari-tari cuma tari silang tari daerah tinggi ya, yang sudah nggak asing lagi begitu yang mereka lihat. Nah untuk kali ini saya mau memperkenalkan mereka tari dari Sumsel tapi ini tari dari Palembang gitu ya, tari yang mempunyai sejarah begitu, supaya anak-anak itu mempunyai wawasan lain selain tidak cuma tari daerah setempat. Bagus, kayaknya keren ya Bu Hayen ya. Kan siswa-siswa kita di SMP 2 ini kan kebanyakan kalau nari itu biasanya ditugaskan nari khas Lubulingga Iya ya. Jadi karena siswa itu kan biasa nari Lubulingga, jadi kalau lagi dari luar daerah, misalnya dari Lahat, tarian Palembang, karena kan Mereka juga belum tahu gitu. Makanya saya mencoba untuk membawa tari di luar dari kota Lubulingga gitu ya, tujuannya supaya mereka itu mengenal tari daerah lainnya. sekali Bu Hayen keren. Jadi siswa mengenal tidak hanya satu daerah, jadi berbagai daerah di Sumatera. Nah, dari materi tadi pola lantai itu kira-kira tujuan pembelajaran yang akan diajarkan itu apa Bu Hayen? Jadi untuk tujuan pembelajaran ini, saya ini nantinya akan menggunakan model PBL. Jadi di mobil PBL itu target saya nanti akan menayangkan video tari siswanya. Kemudian peserta didik itu dapat mengidentifikasi, menganalisis, lalu membuat deskripsi hasil analisis tentang level dan pola lantai tari siswanya. Jadi nanti siswa menganalisis, nanti akan ditampilkan video pembelajaran dari lilin siwa. Iya. Jadi berdasarkan tujuan Bu Hayen tadi ya, menampilkan tari lilin pada daerah lain di luar Lubulingga ya Bu Hayen ya. Kira-kira Bu Hayen, area pengembangan yang akan dicapai pada siswa itu gimana itu nantinya Bu Hayen? Di sini saya lebih terfokus, sebetulnya kalau kita bicara tentang area pengembangan kan banyak ya, ada intelektual, emosional, sosial, tapi untuk kali ini saya lebih berfokus pada komunikasi ya, karena masalah yang saya orientasikan sekarang ini berfokus kepada sulitnya siswa itu untuk menyampaikan pendapat atau mengkomunikasikan gitu. Makanya di sini saya juga menggunakan model PBL, artinya siswa itu nantinya mereka mengorientasi masalah kan, terus menggunakan pendekatan saintifik gitu ya. Setelah mereka mengamati video, mereka akan belajar menanya, mereka akan mencoba, mereka akan melawan. Nah, kali mereka mengkomunikasikan. Tujuan saya itu untuk
mengatasi masalah siswa yang kesulitan dalam berkomunikasi atau mengkomunikasikan dari hasil analisis yang mereka temukan. Jadi area pengembangan yang akan saya kembangkan itu menggunakan pendekatan 5M saintifik Iya, ya, betul. mengalah, menanya, mengasosiasi Iya. gitu ya. Oh, berarti itu masuk strategi pembelajaran yang akan dicapai nggak Bu Hayan? Iya. Masuk strategi. Cuma di sini saya tambahkan juga kan di dalamnya ada tanya jawab ya. Jadi metodenya saya tambahkan ada tanya jawab dan diskusi. Jadi ada diskusi berkelompok karena kebetulan dalam metode yang saya gunakan itu PBL, jadi berorientasi pada masalah. Jadi strateginya dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning, terus pendekatan yang kalian akan lakukan saintifik 5M gitu ya kalian ya. Terus ditambah dengan metode diskusi dan tanya jawab. Mantap kalian. Saya percakapan awal ini aja kayaknya sudah menarik gitu, apalagi mungkin bagi siswanya ya kalian ya nanti. RPP yang kalian itu di bawah nggak kalian? Di bawah tuh ini apa? Ini. Oh ini ya kalian ya. Sesuai dengan apa indikator ya, tujuan, terus apa sintaks-sintaksnya. Oke, untuk penilaiannya Bu ya sudah dilampirkan nanti sudah ada. Ada penilaiannya di sini. Saya melakukan penilaian praktiknya itu dari mereka yang komunikasi ya, presentasi. Tapi mereka juga ada mengerjakan LKPD. Jadi ada tugas yang mereka kerjakan secara kelompok. Jadi nanti langkah-langkah kegiatan yang Bu Hayan akan lakukan mungkin dari awal sampai apa dia Bu Hayan. Selain berdoa ya mungkin salam berdoa, terus saya melakukan apresiasi motivasi begitu ya dari pembukaan. Saya mencoba mengkaitkan materi yang sebelumnya sebelum masuk ke materi hari ini. Saya menjelaskan tujuan pembelajarannya ya, baru setelah itu saya masuk ke pendekatan saintifiknya begitu. Siswa dilakukan pendekatan saintifik dibutuhkan dalam kelompok Betul ya Hayan ya. Keren sekali kayaknya Bu Hayan. Nah, kan tadi Bu Hayan sudah menjelaskan nih banyak dari materi pola rantai piramid, terus tujuan, area pengembangan yang akan dicapai, strategi yang akan direncanakan untuk pembelajaran seperti nanti siang. Kira-kira menurut Bu Hayan nih, ada nggak apa permasalahan yang kayaknya aduh gimana nanti gitu permasalahan yang akan dihadapi saat pembelajaran siang nanti? Saya infocus yang saya punya itu kebetulan lagi bermasalah. Jadi saya punya video saya siapin sudah ada di dalam laptop saya, tapi mungkin nanti akan saya tontonkan ke siswa. Cuma kendalanya mungkin agak terbatas kali ya, karena tidak sampai yang nggak terlalu Luas kayak gitu. atau mungkin nanti diulang-ulang aja ya. Di awal saya tontonkan di depan begitu, baru nanti setiap kelompok oleh mungkin begitu nanti solusinya. Jadi mungkin nanti permasalahan yang Bu Hayan hadapi itu mungkin yang fokus. Iya. Tadi kan ada kan Bu Hayan yang fokus ya? Yang sih saya punya Oh, cuma lagi ada masalah problem. Oh ya nggak apa-apa Bu. Kan sebenarnya ini kan ada video, mungkin diulang-ulang videonya untuk bagian kelompok-kelompok apa setiap kelompok dilihatin berdasarkan laptop Bu Hayan gitu ya. Jadi dari permasalahan yang Bu Hayan mungkin ada lagi Bu Hayan? Kira-kira ada lagi nggak masalah apa lagi selain fokus yang masih dalam proses? Kalau untuk sarana prasarana sih nggak ada, cuma mungkin saya ini masih kesulitan untuk bagaimana sih mengaktifkan siswa itu dalam bertanya. Kadang-kadang anak-anak ini kan mereka ngerti atau enggak itu masih diam gitu. Iya ya benar. Walaupun nanti saya coba sih dengan menstimulus mereka ya dengan tonton video, cuman saya nggak tahu juga apakah nanti akan berhasil sepenuhnya atau mungkin hanya berhasil 50% begitu dari saya. Cuma saya mencoba gitu. Iya ya. Walaupun kadang memang bukan hanya Bu Hayan aja sih, mungkin setiap kita semua guru ya Bu Hayan, permasalahan ini yang selalu ada pada setiap kelas. Kalau siswa itu kadang Diam aja. nggak seluruhnya bisa aktif gitu. Iya betul. Padahal mungkin mereka itu sebenarnya mau bertanya tapi nggak berani menggunakan bisa jadi. Atau yang kedua mereka itu mungkin tidak terbiasa berbicara. Iya, malu Ya, gitu ya kayak. atau mungkin ada yang memang masih suka pakai bahasa
Jadi ada yang terbawa pakai bahasa mereka jadi nggak pede gitu. Iya. Kalau tanya, di situ kesulitan berpikir untuk melatih mereka, menciptakan karakter mereka dalam berkomunikasi yang baik. Nah, di situ masih saya kesulitan, walaupun saya sudah mencoba dan berbagai solusi atau solusi. Jadi mencoba mengkomunikasikan siswa yang kurang aktif gitu kan, berani tampil, siswa yang berani tampil gitu ya. Jadi menurut Wahaya nih, strategi, rencana, solusi apa yang udah Wahaya laksanakan untuk permasalahan yang Wahaya utarakan tadi pada supervisi ini? Karena saya di sini menggunakan saintifik ya pendekatannya ya. Jadi di akhir anak itu akan mempresentasikan gitu. Jadi mau nggak mau mereka harus belajar berkomunikasi kan. Lalu untuk kelompok lain, selain kelompoknya itu saya wajibkan untuk mereka memberikan tanggapan, entah itu tanggapan mengenai hasil presentasinya atau mungkin tanggapan mengenai sekedar cara berbicaranya si penyaji gitu. Pokoknya saya wajibkan setiap kelompok itu memberi tanggapan, yang si penyaji juga wajib untuk menyampaikan hasil analisis yang mereka lakukan. Di situ saya mencoba menggunakan strategi itu untuk mengatasi masalah ini. Jadi mengajak mereka komunikasi dengan cara itu tadi. Ya kelompok berdiskusi, misalnya presentasi ke depan, ya kelompok lain menanggapi. Oke, keren sekali. Jadi selama pembelajaran nanti berjalan ya Bu ya, dari permasalahan yang Wahaya kira-kira akan muncul nih di kegiatan pembelajaran siang nanti, semoga dengan strategi dan rencana yang akan Wahaya lakukan, pembelajaran siang nanti dapat berjalan lancar dan maksimal ya Bu Wahaya. Mantap Ibu ya. Strategi dan rancangan kegiatan yang akan Bu Wahaya lakukan semoga berjalan lancar. Terima kasih banyak Ibu Hayen atas kerjasamanya. Mudah-mudahan untuk percakapan di awal observasi ini berjalan lancar dan bermanfaat untuk pembelajaran nanti pada semester dia. Saya rasa dulu Hayen. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu Hayen. Sama-sama Bu Witi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas silakan dipimpin doanya. Berdoa dimulai. Mari tidak kawan. Ibu mau tanya dulu, bagaimana kabarnya hari ini? Siap belajar? Siap. Oh, kalau udah siap belajar. Sebelum masuk ke materi hari ini, Ibu mau tanya, minggu lalu kita belajar materi apa ini? Siapa yang masih ingat boleh tunjuk tangannya. Iya. Boleh. Minggu lalu kita belajar tentang uang, waktu, dan tenaga pada manusia. Pinter ya, bagus sekali ya, masih ingat dari temennya. Minggu lalu katanya kita belajar tentang uang, waktu, dan tenaga pada tari. Benar nggak tuh yang dibilang sama temennya tadi? Benar. Jadi kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang uang, waktu, dan tenaga, minggu ini kita akan mempelajari materi tentang level dan pola lantai tari. Ini masih ada hubungannya dengan materi minggu lalu. Kalau minggu lalu yang dibahas itu bagaimana uangnya tari itu, bagaimana tenaganya, ya, bagaimana waktunya selama menari. Nah, minggu ini sama hubungannya, ya, unsur yang ada di dalam tari tentang level dan pola lantai. Level dan pola lantai tari apa sih Bu? Tari lilin siwa. Tari lilin siwa ini adalah tari daerah yang berasal dari Palembang.
Sudah pernah lihat? Belum pernah ya? Oke, kalau belum nanti video tadi, kemudian yang kedua akan menganalisis. Apa yang dianalisis? Yang dianalisis adalah levelnya dan pola lantainya. Ini terpaksa ya, jadi aku pakai spidol di papan tulis karena kebetulan di fokus ibu sedang bermasalah. Jadi terpaksa pakai spidol manual dulu ya. Setelah kalian mengamati, menganalisis, yang terakhir nanti kalian akan membuat deskripsi hasil analisis. Nah, terus Bu, kalau sudah jadi hasil deskripsi analisisnya mau diapakan? Nantinya yang terakhir kalian akan mempresentasikan. Nah, berarti kita nanti akan membuat kelompok ya. Kelompok yang lama masih ingat nggak? Masih ingat nggak kelompok yang lama? Oh, masih ingat. Berarti kita ada 4 kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 ya. Setelah ibu tontonkan videonya, baru kalian duduk berkelompok. Baru setelah itu ibu bagikan LKPD-nya. LKPD-nya diisi. Setelah itu baru dipresentasikan oleh perwakilan setiap kelompok. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Tidak? Sudah paham? Paham. Oke, kalau sudah paham, sekarang biar semangat. Yuk, semuanya berdiri. Yuk. Ibu mau melakukan motivasi dulu. Nih. Masih ingat ice cleaning kita? Masih. Kita coba dulu dengan tepuk semangat, ya. Yuk, tepuk semangat. Semangat. Oke. Satu lagi ada tepuk sukses. Masih ingat nggak? Masih. Coba deh ketua kelas dia tepuk sukses dipimpin teman-temannya. Tepuk sukses itu udah besar suaranya. Tepuk sukses. Di hatiku ada cinta, di mulutku ada doa, di tanganku ada karya. Sukses, yes. Oke, kasih tepuk tangan. Selanjutnya ibu akan memperlihatkan video tari lilin siwa. Yang kedua, mencari yang mana sih pola lantainya dan yang mana level tarinya. Ya, Bu, level itu yang kayak gimana sih? Pola lantai itu yang kayak gimana sih? Level itu bagaimana posisi badan si penari. Berarti nanti kalau saya tontonkan videonya kalian, posisi badan si penari itu apakah berguling-guling, ataukah dia mendat, tahu nggak? Sedikit menunduk, ataukah dia jinjit, ataukah dia melompat, gitu ya? Itu adalah level. Berarti level itu ada di 3. Ada level tinggi, sedang, dan rendah. Selain level, kalian juga harus memperhatikan bagaimana pola lantainya. Mereka menggunakan barisan yang lurus sejajar, artinya ini adalah horizontal. Apakah dia akan lurus memanjang, artinya vertikal, ataukah dia akan menyerong, artinya dia diagonal, ataukah dia akan membentuk lingkaran. Kalau lingkaran tetap namanya pola lantai lingkaran. Kalau gitu ada berapa berarti pola lantai? 4 kita. Apa saja tadi? Horizontal, vertikal, diagonal, lingkaran. Oke, itu yang harus diperhatikan ya. Jadi akan tontonkan videonya. Terpaksa begini dulu ya. Nanti setelah kalian duduk berkelompok, ibu akan setiap kelompok akan ibu beri kesempatan untuk menyaksikan videonya secara dekat ya. Terlihat? Terlihat ya. Selamat menyaksikan. Ini adalah salah satu daerah dari Palembang, Sumatera
selanjutnya. Perhatikan dulu bagaimana pola lantainya. Ada zigzag ya. Dia duduk, artinya dia menggunakan level yang bagaimana ya. Hampir mirip pakaiannya dengan tari daerah Lubulingga, tari, silang tari, kayangan. Setelah duduk, nanti dia akan berdiri. Kalau berdiri nanti artinya dia menggunakan level yang sedang. Tapi kalau dia berdiri menggunakan level yang tinggi. Baiklah, sudah ditonton videonya? Sudah. Sudah tadi videonya? Oke, kalau udah jelas. Sampai di sini ada yang mau menanggapi atau yang mau bertanya? Boleh berdiri dong, nah biar kelihatan. Saya bertanya saat di berpindah tempat, apakah berarti pola lantainya berubah? Saat penari berpindah tempat, apakah pola lantainya juga berubah? Ya, gitu pertanyaannya. Silakan dulu. Sebelum Ibu jawab, Ibu lemparkan lagi ke teman-teman. Ada nggak yang mau jawab atau yang mau coba-coba menanggapi? Enggak. Mau menanggapi? Iya, oke. Boleh. Saya menjawab, Bu. Iya. Kalau menurut saya, iya Bu, pola lantainya berubah karena kan ada perpindahan posisi dan Iya. Katanya pola lantainya berubah karena ada perpindahan posisi penanam. Benar nggak kira-kira? Bagaimana dengan teman-teman yang lain? Oke, betul ya. Jadi yang namanya pola lantai itu kan posisi si penari. Kalau penarinya berubah tempat, berpindah tempat, artinya pola lantainya juga berubah. Sampai sini udah paham? Baiklah. Kalau sudah paham, setelah ini Ibu akan bagikan LKPD. Silakan duduk berkelompok. Kalian kerjakan LKPD-nya, ya. Boleh membuka buku atau mencari referensi dari berbagai sumber yang kalian punya, ya. Setelah itu kalian akan mempresentasikan, artinya setiap kelompok wajib untuk membacakan hasil deskripsi analisisnya. Paham? Paham ya? Oke, silakan duduk berkelompok. Sudah duduk berkelompok? Sudah. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Oke, sekarang Ibu akan bagikan LKPD-nya. Silahkan dikerjakan berkelompok. Ibu jelaskan dulu ya bagaimana sih cara mengisi LKPD-nya. Perhatikan ya, ini LKPD-nya ya. LKPD-nya ini nanti kalian isi satu kelompok satu LKPD. Tulis nama-nama anggota kelompoknya ya. Di sini sudah ada tujuan pembelajaran kita, sudah Ibu jelaskan ya di LKPD-nya. Jadi kalian tinggal menuliskan nama-nama kelompoknya. Lalu kalian analisis bagaimana level dan pola lantai tarinya. Ibu akan bawa levelnya ke setiap kelompok ya, supaya kalian bisa memperhatikan bagaimana level dan pola lantai tari ini. Siap. Oke, ini untuk kelompok. Selamat bekerja. Silakan mencari referensi dari berbagai sumber. Ibu akan perlihatkan video. Sip. Boleh geser? Bagaimana nih kalau lagi duduk begini kita menggunakan level yang mana? Rendah. Iya, pintar sekali ya, level yang rendah ya. Silakan ditulis ya, satu orang menulis. Nah, ini sudah berubah posisi. Menurut kalian ini sudah menggunakan level apa? Sudah. Iya, iya. Karena tidak ada level ya, ini tidak ada level. Ada kesulitan?
tidak ada kesulitan. Kan itu ya, bagaimana levelnya, bagaimana pola langkahnya, ya barisannya barisan yang diikat ya. Kalau barisan diikat, nanti pola langkah yang digunakan barisan ya. Duduk, artinya duduk, artinya ini menggunakan level yang bagaimana? Iya, iya. Ada tahap ya? Ada kendala? Ada kesulitan? Kan ya, ini sedang duduk, artinya menggunakan level apa tuh? Iya. Ada kendala? Ada kendala tidak? Tidak ya. Selesai? Materinya sudah diisi? Ada kendala? Tidak. Ada kesulitan dalam menganalisisnya? Tidak. Oke, kalau tidak sekarang Ibu minta kalian melakukan presentasi, belajar berbicara, mengkomunikasikan hasil analisisnya. Ya, Ibu minta dari kelompok 1 terlebih dahulu untuk melakukan presentasi. Silakan kelompok 1. Kasih aplaus untuk kelompok 1. Permisi dulu guys, dulu sebentar. Permisi ya, yang lain perhatikan ya, bagaimana hasil semua, bagaimana hasil pengamatan, bagaimana hasil analisis dari kelompok 1. Oke, silakan. Siapa nih yang mau mempresentasikan? Boleh. Buka dulu maksudnya dong, enggak jelas. Yuk, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, saya Zia. Saya Raka. Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis dari kelompok kami, tari lilin siwa menggunakan 2 level, yaitu level sedang dan rendah. Level sedang terlihat saat penari berdiri, level rendah terlihat saat penari duduk. Dan pola lantai yang digunakan dalam tari lilin siwa yaitu ada pola lantai horizontal, vertikal, dan diagonal. Demikian presentasi dari kelompok kami. Silakan kelompok lain untuk menanggapi. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bacakan ya. Sekarang Ibu mewajibkan untuk setiap kelompok memberi tanggapan. Ayo, kelompok mana dulu yang mau menanggapi? Kelompok 2. Oke, silahkan kelompok 2 menanggapi. Kesini dong, badannya kesini nak. Nah, diperlihatkan pertanyaan dari kelompok 1. Tanya kepada kelompok 10. Tadi kan di video terlihat penari membentuk formasi zigzag. Tapi kelompok 1 tadi menyebutkan bahwa ada pola lantainya diagonal, bukan zigzag. Mohon penjelasannya. Iya, bagus sekali ya. Sambungannya bagus sekali. Tadi kelompok 1 menyebutkan pola lantai yang digunakan dalam tari itu kan katanya ada horizontal, ada vertikal, terus ada diagonal. Kok kelompok 1 nggak nyebutin pola lantai zigzag sih? Begitu ya pertanyaannya ya? Katanya kelompok 2 itu ada pola lantai zigzag. Kok nggak disebutin sama kelompok 1? Nah, sekarang Ibu kasih kesempatan dulu untuk kelompok 1 meluruskan kenapa alasannya tidak menyebutkan pola lantai zigzag. Nanti kalau misalnya ada keliru baru Ibu yang meluruskan. Oke, silakan kelompok 1 mau menanggapi. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawabnya. Jadi, zigzag itu berdasar barisan yang menyilang, artinya sama dengan diagonal. Itulah sebab kami menyebut pola lantainya diagonal. Iya, pintar sekali. Jawabannya benar-benar suka. Bagus sekali ya. Bagaimana kelompok 2 udah paham? Oke, berarti kelompok 1 penjelasan
terus terinci dengan baik. Kelompok 2 juga bagus, cuma tadi kelompok 2 kecepatan ya menjelaskannya ya, ibu perhatikan ya, mungkin karena gugup grogi ya, jadi bicaranya tadi agak sedikit kurang jelas. Kelompok 3 juga sudah bagus, tadi sudah lengkap, cuma masih ketawa-ketawa kan di presentasinya, ibu lihat ya, masih gini gitu ya, ada yang lucu sendiri gitu ya, tapi nggak apa-apa, nanti lama-lama akan terbiasa. Kelompok 4 juga sudah bagus hasil presentasinya ya, tadi ya, sudah lumayan, cuma analisisnya masih terlalu sedikit. Artinya yang kalian amati itu belum detail gitu ya. Oke, ibu akan menyebutkan kelompok terbaik presentasi hari ini jatuh kepada kelompok 1. Kasih kelompok 1 akan ibu berikan nilai bonus tambahan 100 poin ya. Oke, sekarang Ibu akan mengajak kalian untuk mengevaluasi pembelajaran hari ini ya. Silakan buka buku evaluasinya. Sudah punya? Sudah dibuka? Sudah. Buka halaman 10. Halaman 10. Di situ ada materi kita yang berkaitan dengan hari ini. Ya, kurang lebih ya. Waktu kalian adalah 10 menit untuk mengerjakan evaluasi itu. Kalau sudah selesai, silakan dikumpulkan di meja buku. Bisa? Bisa. Selamat mengerjakan evaluasi dari sekarang. Sepuluh menitnya sudah berlalu, sudah selesai evaluasinya? Sudah. Sudah selesai, silakan dikumpulkan di meja ibu. Setelah kalian semua melakukan evaluasi ya, tadi sudah sedikit ibu periksa, alhamdulillah hasilnya sudah baik. Semuanya mencapai nilai rata-rata di atas 70, artinya kalian sudah lulus dari KKN ya. Artinya kalian sudah mampu memahami materi kita hari ini. Oke, untuk pemuatan kita hari ini ya, dari materi level dan pola lantai pada tari lilin siswa. Pada tari lilin siswa tadi menggunakan tiga pola lantai. Apa saja pola yang digunakan? Horizontal, vertikal, diagonal. Oke, selanjutnya mengenai level. Di tari lilin siswa tadi ada level apa saja? Ada. Oke, bagus ya. Jadi berarti kalian sudah paham ya bagaimana level dan pola lantai pada tari lilin siswa. Selanjutnya, untuk pertemuan selanjutnya, pertemuan minggu depan ya, tugas kalian adalah melakukan praktik. Ini kita belajar teori, depan kita melakukan praktik. Praktiknya adalah bagaimana memberagakan tari lilin siwa berdasarkan level dan pola lantai. Artinya kalian minggu depan harus menggunakan baju praktik ya. Pakai baju apa? Baju olahraga. Siap? Siap. Oke, kalau sudah siap sampai sini, masih ada yang mau ditanyain lagi? Ada. Kalau tidak ada, sekarang silakan ketua kelas. Beres-beres dulu ya. Silakan diberes dulu, kita akan baca doa. Sudah siap ya? Kita pulang ya, ketua kelas. Silakan dipimpin doa. Baiklah, mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa sebentar. Oke, kelas ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum Bu Hayen. Waalaikumsalam Bu Vivi. Apa kabarnya nih Bu Hayen? Alhamdulillah masih seperti biasa. Baik-baik aja. Bu Vivi gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ini bagaimana nih Bu Hayen? Kan kemarin kita sudah supervisi nih. Ya. Bagaimana perasaannya Bu Hayen melaksanakan pembelajaran di supervisi kemarin? Sebelum melaksanakan supervisi sih agak ada rasa deg-degan ya. Yang saya pikirkan tuh gimana ya nanti ada kendala nggak, tercapai nggak nanti tujuan pembelajarannya gitu ya, tercapai nggak indikatornya, kira-kira siswa bisa memahami atau enggak, sebenarnya itu yang saya ketakutin. Tapi setelah saya jalani gitu ya proses pembelajarannya, alhamdulillah ternyata
akhirnya saya menemukan ya di mana kekurangan saya, apa yang harus saya perbaiki, apa yang harus saya tingkatkan gitu ya dari kegiatan supervisi kemarin gitu Bu Pipi. Jadi sudah sedikit lebih lega gitu ya. Lega ya Bu Hayan Udah ya, lebih sudah lega. melaksanakan supervisi. Hmm. Kan kemarin kan kita sudah melakukan supervisi kan Ibu Hayan, tepatnya kemarin di kelas 78 Iya. ya Bu Hayan ya. Semua proses, alhamdulillah semua proses yang pembelajaran supervisi akademik kemarin itu berjalan lancar dan sudah saya amati. Nah biasanya kan Bu Hayan setelah melakukan supervisi kita akan selanjutnya melaksanakan pasca observasi. Oh. Sini lanjutan dari supervisi itu melakukan obrolan-obrolan. Mungkin tujuannya untuk apa merefleksikan hasil pembelajaran kemarin, yang pastinya itu meningkatkan kualitas pembelajaran dan mengembangkan kompetensi Hayan sendiri ya tentunya ya. Nah ini kan Bu, kemarin kan sudah Bu Hayan kemarin kan sudah melaksanakan pembelajaran nih sesuai dengan RPP. Iya. Menurut Bu Hayan nih, adakah langkah-langkah kegiatan apa saja yang sudah sesuai dengan RPP yang Bu Hayan susun dan apakah ada juga Bu Hayan yang belum tercover gitu apa kegiatan yang sesuai dengan RPP yang Ibu rencanakan Bu Hayan? Jadi dari setelah kita melakukan pembelajaran gitu ya kemarin, kalau mengenai sintak-sintak pembelajaran ya, saya merasa saya koreksi juga tuh nggak ada yang terlewati dari sintak-sintak mulai dari awal ya, mulai dari doa gitu ya, salam doa, terus di awal ada persepsi, ada motivasi, lalu untuk sintak dari pendekatan saintifik yang saya gunakan juga model PBL yang saya gunakan tidak ada yang terlewatkan gitu sintaknya. Hanya saja untuk di akhir seharusnya saya itu setelah melakukan refleksi dan penguatan, saya itu melakukan ini ya mengkaitkan manfaat dari pembelajaran materi itu ke kehidupan sehari-hari gitu ya. Jadi saya kurangnya di situ kemarin Bu Pipi. Seharusnya di RPP saya padahal ada tuh Bu Pipi. Iya. Nah tapi ternyata mungkin karena terlalu ini ya Iya, tegang mungkin. juga ya karena supervisi gitu ya. Nah mungkin karena itu jadi di akhir saya nggak sempat mengajak siswa untuk mengkaitkan materi yang saya ajarkan ke kehidupan sehari-hari. Di situ aja Bu Pipi saya kurangnya. Itu aja ya Bu Hayan ya. Itu Bu Hayan yang apa? Yang kata Ibu Hayan tadi yang sudah sebenarnya yang menurut saya amati ya, semuanya itu memang sudah runtun yang pembelajaran dimulai dari Bu Hayan mengucapkan salam ya Bu Hayan ya. Terus apa melakukan persepsi, motivasi, terus ada Bu ice Hayan breaking juga iya kemarin. melakukan ice breaking. Jadi itu bagus tuh untuk pembelajaran sosial emosional siswa. Jadi siswa pada awal merasa semangat gitu belajar ya. Terus pada kegiatan inti itu kan Bu Hayan juga saya lihat mempertontonkan video. Iya, melakukan rangsangan stimulus. Iya, betul. Menampilkan video pembelajaran tari lilin siwa itu ya dari daerah Palembang itu ya. Iya. Ya ada di situ. Terus melakukan sesuai dengan pendekatan saintifik 5M, ya, model PBL, itu mengorientasikan masalah dan organisasikan siswa berdiskusikan kemarin iya kan betul Bu, benar-benar diskusi dan Iya. di akhir mereka melakukan presentasi ya. Begitu. Kira-kira nih tadi Bu Hayan kan ya itu bagus, saya selalu sih hebat sih Bu Hayan. Tadi yang belum langkah-langkah yang belum terlihat nih kata Bu Hayan belum mengaitkan materi dalam kehidupan sehari-hari. Terus mungkin ada lagi nggak Bu Hayan kira-kira apa lagi sih kira-kira kendala yang dihadapi dalam pembelajaran kemarin? Sebetulnya saya itu memilih pembelajaran dengan model PBL dan pendekatan saintifik itu harapan saya agar siswa itu aktif ya berkomunikasi begitu ya, aktif untuk mengungkapkan pendapat, aktif bertanya, aktif menjawab. Sebetulnya harapan saya seperti itu. Tapi pada kenyataannya meskipun sudah saya stimulus, sudah saya pancing-pancing nih dengan berbagai ini, ayo siapa lagi yang mau nanya, wah hebat gitu ya, udah dipancing-pancing nih anak-anak. Tapi tetap aja tuh anak-anak ada yang masih kamu aja deh gitu ya, nggak mau. Ada juga yang nggak pede, bahkan untuk presentasi aja mereka
dalam satu kelompok padahal cuma satu orang nih yang melakukan presentasi, tapi mereka saling apa ya, ogah-ogahan gitu ya. Ada yang juga berbicaranya masih ini ya, masih campur-campur pakai bahasa daerah. Malum lah ya Bu ya, namanya kelas 7 kan anak-anak ini ada yang baru merantau gitu ya ke sini gitu. Terus ada juga anak-anak tuh yang kayak gimana ya, cara mereka menyampaikannya itu masih cekakak-cekikik gitu loh Bu Pipi. Masih Iya. ketawa-ketawa, masih kayak malu gitu ya mengungkapkan. Jadi mereka lebih memilih ketawa gitu ya. Iya, nggak Nah, pede gitu, ada nggak yang nggak pede. pede. Terus ada lagi nih kejadiannya kemarin tuh anak yang bisa menjawab, tapi dia lebih memilih untuk diam gitu. Mungkin malu atau apa ya, belum terbiasa karakter berkomunikasinya belum tertanam gitu. Nah di situ saya masih kesulitan ya, masih kendala yang saya hadapi kemarin itu. Saya masih harus banyak berlatih ya untuk apa ya namanya, membiasakan mereka untuk berbicara, berkomunikasi, mengkomunikasikan gitu. Jadi kendalanya di situ. Iya sih, kemarin saya lihat memang siswa di kelas 78 itu kan Bu Hayan ya. Padahal antusias Iya, anak-anaknya. antusias di saat yang pas saya lihat itu pas apa mereka melihat video pembelajaran kan Bu Hayan kan satu-satu Iya. ke setiap kelompok Iya, itu betul. kan kelompok 1, 2, 3, 4 itu menayangkan video itu mereka sangat asik gitu. Kita lihat juga mereka saat pas diskusi Iya. itu kan Bu Hayan ya. Tapi memang saya lihat ada beberapa siswa itu ada yang Emang sudah diskusi aktif, aktif, ya. tapi ada yang kayak Masih sibuk pasif. asik main, Betul. beda-beda karakter siswa gitu ya. Betul sekali. Tapi itu tidak apa, bukan Bu Hayan saja yang menemukan apa karakter siswa yang seperti itu. Mungkin di setiap pelajaran pasti kita menemukan siswa tidak ada yang begitu aktif, ada yang masih malu-malu Iya, gitu, ada yang betul. masih takut untuk mengungkapkan pendapat, Iya. mungkin begitu ya Bu Hayan. Betul sekali Bu Fidi. Padahal ketika kita lihat di akhir, kita kan melakukan Iya, evaluasi iya. tuh. Saya lihat hasilnya bagus-bagus, artinya mereka memahami gitu kan. Iya. Cuman kok nggak berani mengungkapkan gitu loh, nggak Iya. berani berbicara gitu. Nah di situ aja sih kendalanya. Ya, benar. Nah, dari apa Bu Hayan ungkapkan tadi siswa yang masih malu-malu gitu kan ya. Terus pada di awal tadi yang langkah yang belum tercapai gitu, ada yang apa kaitan pembelajaran iya. yang belum dikaitkan dalam kehidupan Kehidupan sehari-hari sehari-hari, gitu. iya. Nah, menurut Bu Hayan nih dari kendala-kendala tersebut ya, rencana apa yang kira-kira Bu Hayan akan lakukan dalam menghadapi kendala tersebut untuk kebaikan ke depan? Iya, jadi sepertinya mungkin dari saya juga perlu perbaikan ya Bu Pipi ya. Maksudnya gini, dalam segi persiapan mungkin ya, supaya saya itu runtutnya lebih jelas mungkin ya, saya perlu menyiapkan PowerPoint mungkin ya Bu Pipi ya. Jadi setelah di akhir gitu kan saya menggiring siswa untuk menjelaskan ini setelah penguatan. Oh iya, sekarang mengkaitkan gitu. Kaitannya gitu sehari-hari apa mungkin gitu ya Bu Pipi ya. Jadi tidak terlewatkan ya manfaat dari pembelajaran hari itu dengan apa namanya tuh hubungannya dengan kehidupan mereka sehari-hari. Jadi mereka merasa oh ada gunanya ya belajar ini gitu ya. Oh ternyata dalam kehidupan sehari-hari kita ini ya kaitannya gitu ya gitu, ada hubungannya seperti itu. Nah itu mungkin ya saya harus memperbaiki di media pembelajaran saya, jadi saya nggak cuma nyiapin video aja mungkin gitu ya Bu Vivi, jadi saya menyiapkan PowerPoint gitu. Terus kalau dari segi mengaktifkan siswanya sepertinya saya harus ini ya harus menstimulus lagi gitu ya Bu Vivi ya, harus membiasakan mereka berbicara. Apa mungkin saya nanti mau harus mencoba metode-metode yang lain gitu, model pembelajaran yang lain mungkin begitu. Karena saya tidak tahu kan apakah siswa ini memiliki karakter yang oh siswa ini aktifnya dari segi ini apa gitu ya. Apa memang dia tertarik untuk pembelajaran yang menggunakan media audiovisual gitu ya? Atau mungkin siswanya yang ini nih lebih tertarik dengan permainan games gitu ya. Nah mungkin Kinestetik iya gitu ya, begitu ya, Bu dengan Hayan. kinestetik gerakan gitu ya. Atau mungkin si siswa ini hanya dengan apa audio aja udah cukup gitu. Nah mungkin karakter siswa yang berbeda-beda itu ya yang harus saya. Jadi harus mencoba banyak metode mungkin Bu Pipi. Lain kali nggak cuma terpaku di satu model ini aja gitu. Ya, bagus apa keren sekali Bu Hayan, memang kalau diterapkan seperti kata Bu Hayan tadi, Bu Hayan akan apa lebih memvariasikan strategi dan metode pembelajaran dengan melakukan pemetaan. Ada siswa yang misalnya cenderung lebih
senang mendengar gitu, iya, betul. auditori gitu ya Bu Hayan ya, visual, kinestetik itu ya perlu menerapkan pembelajaran yang Berbeda, berdiferensiasi iya itu betul. namanya Bu Hayan. Oh iya begitu ya. Iya. Jadi berdasarkan rencana yang akan Bu Hayan terapkan tadi nih, kira-kira apa sih tanggung jawab yang akan Bu Hayan lakukan ke depannya gitu Pak Hayan? Yang jelas saya harus terus mengembangkan kemampuan diri saya ya Bu Vivi ya, karena mau nggak mau kita harus mengikuti perkembangan zaman ya, terutama ini kita udah ada di abad 21 ya, artinya mau nggak mau kita ada di era digital gitu ya. Iya. Nah itu yang harus saya eh, biasakan mungkin dari segi mengajar begitu ya. Selain saya pun harus mengikuti berbagai pelatihan untuk meningkatkan kemampuan diri saya gitu ya. Jadi saya ini masih perlu masih harus perlu banyak belajar gitu ya Bu Vivi. Nah, supaya bisa meminimalisir kekurangan-kekurangan atau yang tadinya jadi kebiasaan buruk saya gitu. Tapi enggak secara saya lihat Bu Hayan sudah bagus sih, mungkin hanya perlu yang kata Bu Hayan tadi, media pembelajarannya mungkin lebih bervariasi mungkin gitu Oh ya Bu iya, Hayan ya, ya. makasih Bu Pipi. Ujiannya nih agak ini ya. Nah, bayangkan ya dalam melaksanakan supervisi kemarin kan kita sudah saling sharing, kan kita kemarin kan sudah melakukan praobservasi Iya, nih, betul. sudah supervisi sama-sama ngobrol. Gitu selama supervisi yang Ibu rasakan kemarin Bu Hayan, kira-kira apa sih manfaat yang Ibu Hayan rasakan dari supervisi kemarin? Dari kegiatan supervisi kemarin ya, setelah supervisi kan kita ada ngobrol-ngobrol lagi ya Bu Iya, Pipi ya. masing-masing. Jadi Bu Pipi juga sempat memberi masukan gitu ya ke saya ya mengenai tadi model pembelajaran yang beragam, yang lainnya mengenai siswa-siswa yang memiliki karakter yang berbeda. Terus saya jadi paham nih, oh iya betul kata Bu Pipi gitu ya. Berarti memang kegiatan supervisi yang dilakukan kemarin itu membuat saya jadi tahu apa yang harus saya perbaiki, apa yang harus saya ubah, apa yang harus saya pelajari lagi gitu ya. Jadi supervisi itu sangat bermanfaat sekali untuk saya Bu Pipi. Terutama nih Bu Pipi udah banyak nih ngasih masukan-masukan kemarin ya. Saya justru banyak dari melihat supervisi yang Bu Hayan lakukan kemarin pembelajaran itu saya juga belajar dari Bu Hayan. Oh begini karena kan seni budaya gitu kan, jadi apalagi pembelajarannya itu menarik. Tari, video tari, siwa, lilin siwa iya, gitu kan. betul. Jadi siswa tuh begitu Antusias, iya ya. antusias gitu kan ya. Tapi setidaknya kemarin tuh siswa kayak ingin mencoba ya Bu Iya Hayan, tapi betul, mungkin karena materinya ini ya teori ya, iya, karena materinya KD 3 titik ya, memahami, terus indikatornya juga menganalisis, menyaksikan, menonton video, menganalisis, membuat hasil analisis, terus yang terakhir mempresentasikan ya. Jadi memang tidak saya targetkan untuk praktik begitu. Tapi Iya. kalau saya lihat benar kata Bibi, anak-anak sepertinya udah nggak tahan lagi mau Iya, mencoba. iya. Mungkin di pertemuan Di berikutnya. pertemuan selanjutnya ya mungkin ya. Nah, setelah pembelajaran yang telah dilakukan nih Bu Hayan, kira-kira adakah kompetensi yang dari diri Bu Hayan yang akan lebih dikembangkan lagi kira-kira itu? Saya untuk sekarang ini saya masih harus banyak belajar mengenai ini ya. Saya harus banyak mengikuti perkembangan era digital ya, abad 21. Itu yang masih harus saya banyak pelajari Bu Vivi. Karena mungkin media pembelajaran saya ini masih monoton begitu ya. Video yang saya jadikan media pembelajaran juga cuma ambil dari YouTube gitu ya. Nah, mungkin dengan saya memahami IT begitu ya, memahami berbagai aplikasi begitu ya. Saya bisa membuat media pembelajaran yang lebih bervariasi di situ. Bagus Bu Hayan. Jadi lebih menggali lagi potensi kita, Iya, betul. potensi dengan menggali IT misalnya dengan membuat video pembelajaran yang interaktif gitu ya mungkin betul. ya Bu Hayan ya. Yang lebih bervariasi lah ya. Kira-kira rencana yang Ibu Hayan utarakan tadi akan diberlakukan kapan Bu Hayan? Saya berusaha untuk merubah kebiasaan buruk saya lah ya, memperbaiki diri saya itu secepat mungkin begitu ya Bu Bibi. Jadi seperti kemarin aja saya merasa nih karena saya nggak pakai PowerPoint gitu ya, jadi saya langsung mempersiapkan pulang ke rumah tuh langsung mikir, oh nanti kalau untuk pelajaran praktek berarti saya harus menyiapkan PowerPoint yang gini gitu ya.
Nah, jadi kalau Bu Pipi tanya mulai kapan mau diterapkan, secepatnya harus saya terapkan ya begitu ya. Jadi Belajar ya, ya Mbak, harus ya. belajar sedini mungkin gitu ya. Ya secepatnya, Secepatnya. sama belajar kita Buhayan. Apa namanya, untuk kan kata Ibu yang tadi secepatnya akan disegerakan untuk melaksanakan perubahan-perubahan gitu. Kira-kira ada nggak siapa kira-kira yang bisa membantu Bu Hayen dalam melaksanakan rencana-rencana Bu Hayen? Mungkin Bu Pipi sendiri bisa kali ya bantu. Mungkin ada lagi Bu Hayen? Saya ini banyak belajar dari guru-guru senior kita ya. Iya, Guru-guru senior kita. Selain juga saya juga suka belajar otodidak sih sebetulnya. Saya melihat-lihat di YouTube Iya. gitu ya. Karena misalnya kita mau coba aplikasi baru aja, kadang ada hal yang nggak kita pahami gitu ya Bu Pipi. Jadi saya belajar mempelajarinya secara otodidak, misalnya dengan melihat YouTube atau mungkin ada sih tutor sebaya. Teman-teman saya yang Bu Pipi kenalkan seperti guru senior saya seni budaya gitu ya. Jadi saya juga banyak belajar dari mereka tuh bagaimana sih cara mereka membuat pembelajaran itu lebih asik, lebih menarik dengan membuat videonya yang bagaimana lebih ini gitu. Bu Pipi. Semoga ya Bu Hayen ya, apa yang Bu Hayen rencanakan tentunya dengan apa bantuan dari semua pihak, terutama semata pelajaran seni budaya itu bisa mengembangkan kompetensi Bu Hayen yang miliki ya Bu Hayen ya. Mungkin di sini ada sedikit sih umpan balik yang saya akan berikan sama Bu Hayen, tapi secara keseluruhan sebenarnya apa Bu Hayen itu di kelas sudah runtun sih sesuai dengan RPP yang seperti saya bilang tadi, sudah sesuai dengan persepsi, motivasi, intinya tadi sudah mengorientasikan masalah, mengkoordinasikan siswa berdasarkan kelompok, itu sudah bagus. Mungkin ada sedikit masukan sedikit ya Bu Hayen, mungkin kata Bu Hayen tadi sudah Ibu Hayen sadari ya bahwa PPT PowerPoint-nya belum, medianya belum tampil, tapi saya memaklumi sih mungkin kan kemarin Bu Hayen belum menggunakan InFocus karena masih tahap perbaikan. Ya, jadi mungkin kalau sudah tahap InFocusnya sudah benar gitu, mungkin Ibu Hayen sudah bisa menggunakan PowerPoint media pembelajaran ya Bu Hayen ya. Terus ada lagi sedikit Bu Hayen, pas di awal-awal kan Bu Hayen menyampaikan tujuan pembelajaran, tapi di situ ada sedikit sebelumnya kompetensi dasarnya mungkin ada yang belum Bu Hayen sebutkan gitu kan ya. Saya menyebutkan materi tujuan tapi nggak menyebutkan KD gitu ya. Betul sekali Bu Pipi. Pada level pola lantai tari kemarin kan ya Bu Hayen. Terus satu lagi, tapi Bu Hayen sih tadi sudah sebutkan itu mengaitkan materi pola lantai itu dalam manfaatnya kehidupan sehari-hari. Itu mungkin karena di saat motivasi di awal pendahuluan itu kan Bu Hayen kan belum mengaitkan gitu kan ya. Saya hanya mengulang sedikit tentang pelajaran yang lalu gitu ya. Iya. Tapi itu mungkin saya maklumi mungkin karena InFocus belum ada gitu, belum tampak jadi Bu Hayen agak kesulitan itu saya lihat pada saat menampilkan video pembelajaran. Itu kan video pembelajaran kan karena tidak ada speaker gitu belum ada. Jadi siswa itu pada agak nggak fokus gitu, ada yang sampai berdiri gitu kan ya. Terus Bu Hayen lebih ekstra nih pada saat siswa melakukan diskusi, Bu Hayen memindahkan laptop jadi satu kelompok ke kelompok lain. Tapi saya paham sih mungkin itu karena kalau ada InFocus mungkin tidak seperti itu. Mungkin itu saja Bu Hayen. Pasca observasi saya banyak mengucapkan terima kasih. Sama-sama. Kita sudah di awal kemarin sudah kita ngobrol-ngobrol santai, observasi, melakukan supervisi dan sekarang melakukan pasca observasi. Semoga Bu Hayen menjadi guru yang lebih hebat lah, saya yakin ke depannya. Terima kasih banyak ya Bu Hayen ya. Saya juga berterima kasih ya Bu Pipi untuk masukan dan motivasinya juga nih. Mungkin lain kali kita bisa ngobrol-ngobrol lagi nih Bu Hayen untuk yang akan datang ya. Siap. Terima kasih ya Bu Hayen ya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sudah tahu pernah dia